Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN dan juga KJRI Jeddah Arab Saudi telah resmi dilantik ya dan siap mengemban amanah untuk menyukseskan pemilu 2024. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Muhammad Ilham Effendi selaku pelaksana fungsi Pensosput 2 sekaligus juru bicara KJRI Jeddah dan sudah tergabung bersama dengan Voice of Indonesia. Apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah Mbak Sekar, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Mbak, semoga Mbak Sekar dan tim di sana juga dalam keadaan sehat. Amin. Pak Ilham, boleh diceritakan, ini kan sudah pelantikan ya? Ini baru-baru ini dilaksanakan pelantikannya? Ya, minggu lalu kita adakan pelantikan, sudah ditetapkan 7 orang anggota PPLN di wilayah kerja KJRI Jeddah. Oke, baik. Sudah ditetapkan dan sudah mulai bekerja nih. Dan ini mungkin kalau untuk di KJRI Jeddah sendiri, apakah dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, partisipasi WNI-nya nih seperti apa Pak Ilham? Mengenai partisipasi ini memang agak sedikit unik ya, karena memang di wilayah kerja kami ini Mbak memang sebagian besar kan adalah PMI yang bekerja di sektor domestik. Jadi mereka itu adalah penata laksana rumah tangga, PRT dan pengemudi. Sehingga memang permasalahan yang paling signifikan yang kita hadapi selama ini adalah akses mereka untuk keluar, tentunya masalah-masalah internal yang mereka hadapi dengan pihak majikannya. Yang kedua memang pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana masukan dari teman-teman yang terlibat dalam PPLN tahun 2019, itu memang ada kendala juga dalam pelaksanaan TPS, karena memang pihak pemerintah setempat hanya mengizinkan TPS itu dilakukan di premis kita. Jadi kita hanya buka di gedung KJRI Jeddah dan di Wisma Konsul Jenderal RI Jeddah. Nah memang ini juga akhirnya kita berupaya waktu itu berdasarkan masukan dari teman-teman berakrobat tentunya Mbak, karena sebaran WNI di sini kan cukup banyak. Di wilayah kerja kita ada empat wilayah kerja, ada Mekah, Madinah, Provinsi Asir dan Provinsi Tabuk. Nah itu kita memang siasati dengan berbagai macam cara dan upaya bagaimana teman-teman itu bisa akhirnya menyalurkan hak pilihnya melalui program-program yang kita bungkus dan di situ juga kita laksanakan TPS. Selain itu ya melalui Dropbox tentunya. Tapi memang ya jumlah DPT kalau merujuk angka tahun 2019 memang kalau dari jumlah WNI secara keseluruhan memang masih belum maksimal ya DPT-nya, tapi itulah memang upaya maksimal yang sudah dilakukan oleh teman-teman PPLN pada waktu itu. Berapa persen Pak untuk terakhir kali? Partisipasi berdasarkan data yang ada itu sekitar 75%. 75% ya. Itu sebetulnya juga jumlah yang cukup baik sebetulnya ya Pak ya. Tapi masih perlu ditingkatkan gitu. Tapi kalau untuk TPS-nya berarti untuk 4 wilayah kerja ada berapa TPS Pak? Apakah hanya satu tadi di daerah, di premis di gedung gitu atau selain Dropbox? TPS yang resmi itu hanya 2. Jadi di gedung KJRI Jeddah dan di Wisma Konsul Jenderal RI Jeddah. Hanya 2. Nah, di tempat-tempat lain itu kita tadi yang seperti saya sampaikan, kita berakrobat, kita siasati dengan program kegiatan yang kita lakukan di provinsi-provinsi, kemudian di situ kita juga laksanakan pemungutan suara melalui TPS. Jadi TPS yang kita bungkus melalui kegiatan. Oke, kalau melalui surat atau TPS keliling gitu ya Pak ya, itu juga sudah dilakukan ya? Iya, itu kita lakukan. Cuma memang kendalanya kan memang mereka ini kan bekerja di dalam rumah tangga Mbak ya. Jadi akses mereka untuk keluar itu memang sangat-sangat terbatas, sehingga dan sebaran wilayah juga cukup luas ya. Itu dari di wilayah barat ini sampai ke Tabuk itu mencapai ya hampir 1.500 kilo mungkin.
Tapi kalau dengan capaian 75% ya Pak, ini berarti memang kalau di level data gitu ya, ini datanya juga sudah cukup baik untuk di KJRI Jeddah ya, data pemilihnya. Tadi yang saya sampaikan 75% itu dari DPT, Mbak ya. Oh, dari DPT Kalau ya. DPT. Nah, kalau kita bicara data memang agak sulit untuk apa namanya ya, mendapatkan angka yang presisi mengenai keberadaan jumlah WNI yang ada di wilayah kerja kami, karena memang ini sebagai informasi juga bahwa sebagian besar mereka yang ada di sini adalah overstayer, karena sejak terbitkannya Permenaker 260 2015 itu ternyata PMI yang datang dan masuk bekerja secara non prosedural itu juga jumlahnya cukup masif, sehingga kita tidak bisa petakan secara maksimal berapa jumlah WNI kita yang berada di wilayah kerja kita. Nah, alhamdulillah kemarin melalui berbagai cara dan upaya untuk menetapkan DP4LN ya, data pemilih potensial pemilu luar negeri. Nah, itu kita coba coba verifikasi dari data pemilu 2019, kemudian kita verifikasi juga dengan data pelayanan dari mulai tahun 2020 sampai akhir 2022, dan alhamdulillah juga kita kemarin punya dapat data yang cukup fresh ya, karena memang pada akhir tahun 2022 kemarin kita punya kegiatan pemberian paspor kepada WNI overstayer, itu jumlahnya mencapai 13.000 orang, sehingga ke depan insya Allah angkanya masih dinamis, Mbak. Ini yang kemarin kita sampaikan ke pusat, sementara DP4LN-nya itu sekitar 30.400 orang yang sudah secara berangsur sudah kita unggah ke dalam portal peduli WNI. Nah, kita harapkan angka ini terus bertambah, dan WNI yang berada di wilayah kerja ini secara maksimal dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pesta Demokrasi 2024 mendatang nanti. Baik, kalau untuk dari segi apa ya Pak, untuk edukasi bagi PMI, kemudian juga kesadaran akan hak pilih mereka, ini sebetulnya kalau untuk di wilayah kerja Jeddah sendiri itu seperti apa Pak? Apakah butuh upaya besar juga? Karena memang untuk PMI ini kan ya karena tadi seperti disampaikan ya, ada keterbatasan akses, harus bekerja gitu. Tapi untuk dari sisi keinginan mereka untuk menggunakan hak pilihnya dari mungkin dari tahun atau dari pemilu-pemilu sebelumnya seperti apa? Kalau trennya sih terus meningkat, Mbak ya, artinya terus memang kesadaran masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya itu semakin meningkat, terutama di 2019 kemarin itu katanya informasi yang kami terima cukup baik, dan sekarang juga kita terus gelorakan ya, terutama kita melakukan pendekatan dengan simpul-simpul masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Di sini komunitas WNI kan cukup besar ya, ada komunitas ormas, ada perwakilan partai politik, ada LSM, ada juga komunitas kesukuan, komunitas seni, komunitas keagamaan. Ya, ini juga kita rangkul bagaimana juga bisa membantu mensosialisasikan kepada orang-orang di lingkungannya agar mau menyalurkan hak pilihnya melalui Pesta Demokrasi 2024 nanti. Oke, baik. Mungkin ada kegiatan-kegiatan begitu atau strategi-strategi yang dilakukan sebagai upaya bersama antara KJRI dan PPLN untuk menyukseskan pemilu 2024 mendatang? Ya, kita terus sinergikan terus berkolaborasi dengan teman-teman PPLN, karena memang kita paham betul teman-teman PPLN ini pasti tugasnya cukup berat ya, karena karakter dari masyarakat Indonesia yang ada di sini, terus sebarannya yang begitu luas, dan memang kita tidak punya angka yang presisi mengenai keberadaan jumlah WNI yang ada di sini. Nah, ini memang kita coba cari beberapa kegiatan yang memang bisa mendorong maksimalnya teman-teman WNI yang ada di sini untuk dapat menyalurkan hak pilihnya. Biasanya kita punya acara ini, kegiatan-kegiatan reach out, Mbak ya, ke daerah-daerah. Jadi selain memberikan pelayanan kekonsuleran, keimigrasian, juga kita juga lakukan kita ikut sertakan rencananya teman-teman PPLN untuk melakukan pendataan, terus sosialisasi pemilu juga kepada mereka, dan betapa pentingnya keikutsertaan mereka untuk memilih dalam Pesta Demokrasi nanti.
Oke, baik. Tapi kalau untuk yang overstayer atau bisa dibilang apa ya, tidak legal gitu Pak ya, mereka masih akan kesulitan untuk mendapatkan hak pilihnya atau mungkin ada solusi bersama begitu? Nah itu tadi Mm-mm. kendala kita kan selama ini kita tidak bisa menghubungi mereka karena kita tidak tahu keberadaan mereka. Mm-mm. Eh, karena juga teman-teman yang ada di sini itu kan ya mungkin karakter masyarakat yang ada di sini, masyarakat WNI PMI yang ada di sini, itu kesadarannya untuk lapor diri juga masih cukup rendah. Oh, Sehingga oke. memang database kita juga tidak maksimal ya mencerminkan jumlah WNI yang seharusnya ada di sini. Berbagai upaya sudah kita lakukan, bahkan kita punya portal peduli Pak ya, mungkin Mbak Sekar juga pernah mendengar. Portal ini sebenarnya luar biasa, sudah terintegrasi dengan SIMKIM-nya Ditjen Keimigrasian, sudah terintegrasi dengan SIAK-nya Ditjen Dukcapil, juga dengan Cisco-nya Cisco TKLN-nya BP2MI. Nah ini sebenarnya mereka juga bisa harusnya untuk melaporkan keberadaan mereka di Arab Saudi ini secara online melalui web portal yang sudah kita sering sosialisasikan di berbagai kesempatan, tapi memang ternyata hasilnya masih belum maksimal ya. Makanya terus kita sampaikan kepada masyarakat betapa pentingnya keikutsertaan mereka dalam pesta demokrasi ini. Dan alhamdulillah nih ada kebijakan dari pusat di akhir 2022, seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Sekar, kita punya program pasporisasi. Nah itu pemberian paspor kepada WNI overstayer. Dan alhamdulillah dalam tempo sekitar 1,5 bulan di tahun 2022 kemarin, kita berhasil menjaring sekitar 13.400 orang kalau tidak salah persisnya tuh, 13 ribuan orang. Dan kemudian insya Allah nanti pada tanggal 21 Februari ini kita akan mulai kick off lagi untuk gelombang kedua. Harapannya bisa lebih maksimal nanti sampai menjelang bulan Ramadan, dan nanti setelah Idul Fitri kita akan mulai lagi sampai menjelang haji. Mudah-mudahan ya kita bisa dapat angka yang maksimal dari WNI overstayer yang ada di sini. Oke, baik. Ini keluar dari pemilu nih Pak. Ini kan di awal Februari kemarin juga telah sukses ya melaksanakan Haji Expo. Ini seperti apa nih hasilnya? Hasil ya ini semua kita harapkan bisa. Jadi kalau hasil konkret ini kan memang kita masih harapkan ya. Cuma memang sekarang ini luar biasa. Kita memang sedang mendorong bagaimana aspek ekonomi itu bisa kita dapatkan juga dari proses pelaksanaan ibadah haji, karena jumlah jamaah haji kita cukup besar, 221.000. Alangkah luar biasanya kalau kita juga bisa mendapatkan aspek ekonomi, misalnya dari makanannya atau dari hal-hal lainnya. Nah ini yang sekarang kita dorong kepada penyedia kemarin itu agar bisa menggunakan semaksimal mungkin produk-produk Indonesia untuk memberikan layanan kepada layanan makanan, misalnya untuk catering kepada masyarakat Indonesia yang melaksanakan ibadah haji di sini. Dan ke depan juga mungkin bisa masuk juga ke wilayah umroh, karena jumlah jamaah umroh kita juga cukup luar biasa per tahunnya. Oke, baik. Kemudian ada kegiatan-kegiatan apa lagi Pak yang akan dilakukan oleh KJRI juga dalam upaya meningkatkan hubungan kedua negara? Ya, ini memang kan memang setelah tahun 2020-2021 kemarin kan kita sempat vakum ya karena pandemi ya. Dan alhamdulillah di 2022 Saudi kan sudah declare lepas dari pandemi itu. Kalau nggak salah setelah bulan Ramadan tahun 2022, dan alhamdulillah sekarang saat ini semua sudah berjalan normal, tentunya dengan semua resources yang ada. KJRI di semua fungsi ekonomi, fungsi Pensosbud, kita memaksimalkan semua daya dan upaya untuk meningkatkan kerjasama kembali dengan Arab Saudi, baik itu dari sisi promosi budaya, promosi pariwisata, dan kerjasama di bidang ekonomi. Tadi termasuk juga yang aspek ekonomi dalam pelaksanaan ibadah haji. Oke, untuk aspek ekonomi, kemudian juga perlindungan untuk
PMI juga tadi sudah dilaksanakan juga ya, sudah disampaikan. Pastinya perlindungan adalah nomor satu karena heavy-nya di KJRI Jeddah ini adalah konsuler, Mbak ya, pelindungan WNI dan perlindungan PMI yang ada di sini, WNI dan PMI yang ada di sini. Oke, baik. Dan untuk mungkin pelibatan people to people kontaknya Pak, walaupun sebetulnya dengan adanya jemaah haji dan juga umroh itu juga sudah tidak sudah sangat besar ya antara masyarakat di Arab Saudi dan juga di Indonesia ya. Iya ya, jadi hubungan kita sama Saudi ini sangat dekat sekali karena memang secara agama ya sama sebagai mayoritas Muslim terbesar di dunia. Jadi modalitas kita juga banyak yang memang bisa kita jadikan sebagai satu keunggulan atau nilai tambah dalam bekerja sama dengan Arab Saudi. Jadi kita juga di sini punya program bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi kita memang berikan juga mereka pelatihan sehingga mereka juga dapat, jadi tidak hanya bahasa juga budaya, sehingga juga mereka bisa berinteraksi karena di sini gimana pun juga kan petugas-petugas terutama yang penyelenggara ibadah haji penting bagi mereka untuk paling tidak bisa memahami bahasa-bahasa yang simpel ya, sehingga dalam berinteraksi dengan jamaah haji, jamaah umroh itu tidak ada handicap lah paling tidak. Okay. Terus juga memperkenal budaya, pariwisata ya, hal-hal lainnya yang memang selama ini sempat vakum sekarang sudah kita maksimalkan kembali. Ya. Oke, baik. Terakhir Pak Ilham, sebagai closing statement, mungkin ada harapan terkait dengan pelaksanaan pemilu, persiapannya, ataupun juga himbauan ya bagi pendengar Voice of Indonesia yang mungkin juga mendengarkan di sana, atau juga terkait harapan atas hubungan kedua negara, Pak Ilham? Ya, pastinya kita menghimbau kepada semua masyarakat WNI, baik itu PMI dan semua elemen masyarakat yang ada di Arab Saudi, sama-sama mari kita daftarkan daftarkan identitas kita untuk ikut serta dalam pemilu 2024 nanti, karena suara kita akan menentukan masa depan kita semua. Itu aja mungkin dari kami, Mbak. Baik. Pak Ilham, terima kasih banyak sekali lagi atas informasinya dan juga sharingnya. Semoga KJRI Jeddah dan juga PPLN dalam persiapannya selalu lancar dan dalam setiap kegiatannya, termasuk juga mempersiapkan ibadah haji dan mempererat hubungan kedua negara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.